Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023. Semuanya serba 23 seperti Michael Jordan. Rekan trader, memulai hari yang sangat luar biasa. Pada hari ini kita kembali lagi disuguhkan dengan analisa-analisa harian yang akan saya bawakan buat rekan trader semuanya. Saya selalu berharap semoga analisa yang saya bawakan ini setidaknya memberikan masukan, gambaran terhadap trading yang sedang terjadi pada saat ini. Di setiap analisa harian, saya selalu menambahkan bumbu-bumbu buat bumbu-bumbu tema. Di mana tema ini selalu melandasi pergerakan pasar yang sedang terjadi saat ini. Dan pada tema hari ini masih berlanjut dari tema-tema sebelumnya, lagi hangat-hangatnya. Tema hari ini kita berbicara tentang kebingungan pasar karena kesepakatan utang Amerika belum tercapai. Nah, ini dia. Saya angkat tema ini karena memang tema ini lagi panas-panasnya rekan trader. Lagi panas-panasnya dan memang tema ini lagi panas. Ya, tema ini lagi panas karena rekan trader lihat ya. Apa yang terjadi sekarang ini dia sangat berpengaruh sehingga pasar juga berpengaruh. Rekan trader lihat bagaimana, coba saya masuk ke platform, bagaimana pergerakan dolar Amerika kemarin ya, dia sempat stagnan juga rekan trader, naik tapi dia menunggu hasil pertemuan yang sedang dilakukan ya. Dan kalau kita lihat rekan trader dari hasil pertemuan yang dilakukan ya kemarin, bisa dilihat dengan jelas sini bahwa pertemuan kemarin itu belum memperoleh kesepakatan ya. Biden sama Kevin McCarthy bertemu, Biden dari Partai Demokrat, Kevin McCarthy dari Partai Republik bertemu ya, belum memperoleh kesepakatan tentang platform masalah utang. Nah, ini dia. Walaupun memang ada tendensi-tendensi yang menyatakan bahwa mereka berdua intinya gini rekan trader. Mereka berdua ini sepakat bahwa utang Amerika harus bisa diselesaikan sebelum default ya. Tapi ya namanya orang politik ya, di saat bertemu pasti akan ada tolak menolak harga, tawar menawar harga ya. Oleh karena itu di pertemuan pertama oke, clear. Disambung lagi pertemuan kedua kemarin ya. Sambung lagi pertemuan kemarin belum mencapai suatu kesepakatan walaupun mereka berdua ini punya komitmen supaya Amerika jangan terjadi gagal bayar hutang terbalik. Nah, oleh karena itu imbasnya dari pertemuan tersebut yang terjadinya kegagalan, imbasnya itu sangat berpengaruh terhadap keadaan pasar saat ini, terutama misalnya pagi hari pasar Asia. Pasar Asia sangat terpengaruh oleh keadaan tersebut ya. Kita bisa lihat sekarang rekan trader, imbas berikutnya juga adalah bagaimana gold yang mengalami pelemahan yang signifikan rekan trader ya. Gold mengalami pelemahan yang signifikan dan kemungkinan besar gold ini dia masih akan tetap wait and see ya. Wait and see terhadap apa yang sedang terjadi. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat yang lain-lainnya juga seperti kayak gitu ya. Rekan trader bisa lihat bagaimana dolar Amerika walaupun dia mengalami kenaikan, tapi kenaikan dia itu tidak terlalu dahsyat banget rekan trader. Karena memang mereka lagi menunggu hasil pertemuan yang kedua ya. Nah, akhirnya dari pertemuan yang belum memperoleh kesepakatan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya bahwa masalah utang Amerika harus diselesaikan ya. Akhirnya dari pertemuan yang belum mencapai kesepakatan ini sudah barang tentu akan mempengaruhi perekonomian terutama Amerika ya. Oleh karena itu di samping pertemuan-pertemuan tersebut akhirnya ada juga pertemuan-pertemuan lain atau ada tendensi-tendensi lain yang dikeluarkan, statement-statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Amerika. Nah,
dari sini kita bisa lihat bahwa masalah utang adalah masalah pemerintah. Sedangkan perekonomian adalah tanggung jawab si Jeremy Powell dengan Gubernur Sentral Banknya. Nah, di saat seperti kayak gini kita bisa lihat bahwa pernyataan-pernyataan di saat kegalauan pasar seperti kayak gini, akhirnya pasar tetap menunggu apa yang dikeluarkan oleh The Fed. Ya, dan sekali lagi saya bilang bahwa sekarang benar-benar kalau rekan trader membaca apa yang saya tulis ya, ini saya sedikit informasi dulu buat rekan trader. Ya, ini mana website saya. Nah, ini saya sedikit memberikan informasi buat rekan trader bahwa rekan trader silakan membaca tulisan saya di investing.com. Di tulisan saya hari ini ya, kemarin sebenarnya kirim baru hari ini diterbitkan. Emas menunggu hasil pertemuan FOMC. Nah, di sini sudah sangat jelas saya bilang nomor 1 saya sekarang ya, lagi memimpin Klasemen. Biasanya sih kalau kayak gini udah pimpin sampai akhir minggu aja. Dari sini sudah jelas saya bilang bahwa pergerakan yang terjadi pada pasar, saya ambil sampelnya emas ya. Dia pertama sangat berpengaruh terhadap kalender ekonomi. Dia terpengaruh ya. Pertama, permasalahan hutang Amerika dulu. Ya, yang kedua, masalah FOMC yang akan dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah masalah PDB. Karena FOMC dikeluarkan dini hari, PDB hari Kamis ya. Hari Kamis jam 7 kalau nggak salah, sedangkan FOMC itu pukul 1 dini hari. Nah, hari Kamis. Nah, oleh karena itu tetap 3 permasalahan utama ini dia akan terus menghantui pergerakan pasar selama 1 minggu ini. Oleh karena itu kenapa pentingnya ya? Kenapa pentingnya kesepakatan yang dilakukan oleh Gubernur Joe Biden dengan McCartney harus bisa mendapatkan hasil yang positif supaya bisa memberikan ketenangan terhadap pasar. Selama kesepakatan itu belum tercapai, pasar akan sangat volatilnya tinggi dan sangat liar di sana. Wait and see, mereka lagi melihat ya apa yang sedang terjadi. Nanti setelah ini semuanya clear, baru kita bisa lihat arah pergerakan yang pasti ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu, dengan hari ini judulnya bahwa pasar benar-benar lagi menunggu ya, karena kesepakatan pembayaran hutangnya lagi stagnan. Saya berpikir bahwa rekan trader sudah bisa mengambil intisari yang saya bicarakan ya. Tetap melihat terus, tetap analisa terus, karena kali lagi saya bilang kunci keberhasilan kita adalah dari analisa yang kita lakukan. Oleh karena itu rekan trader pantau terus informasinya. Permasalahan hutang di Amerika ini masih tetap akan sangat mempengaruhi pergerakan pasar dunia pada saat ini. Hingga masalah ini selesai, baru kita bisa melihat arah pergerakan pasar yang ke depan seperti kayak gimana. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal. Bagaimanakah analisa teknikal kita saat ini? Seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan selalu masuk dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan indeks dolar Amerika? Rekan trader semuanya, pergerakan dari indeks dolar Amerika sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika dia benar-benar wait and see setelah pertemuan tidak menghasilkan suatu kesepakatan yang luar biasa antara Joe Biden dengan McCartney. Ya, tapi tendensi kenaikan masih tetap ada. Secara positif orang Amerika berpikir bahwa dolar akan naik karena sudah diberi garansi oleh 2 orang ini bahwa gagal bayar hutang itu tidak akan terjadi, sehingga menimbulkan nilai positif terhadap dolar Amerika. Walaupun dari pertemuan dia tidak memperoleh hasil yang positif, tapi setelah itu kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi saat ini dia masih tetap melihat ya semuanya. Nah, kita lihat di sini kita bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika mengalami kenaikan, dan kita lihat seberapa besarkah kenaikan yang terjadi pada saat ini. Kita bisa lihat di sini. Oke, kenaikannya menurut analisa saya nilai paling tertinggi adalah sampai di level 103.362 ya. Dan apabila terjadi pelemahan dia akan coba sampai di level terendah di seputaran 103.1
107. Oleh karena itu saya bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada hari ini adalah seputaran 103.107 sampai 103.362. Bagaimanakah Euro USD rekan trader semuanya? Kita lihat Euro USD. Untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pergerakan dari Euro USD saat ini dia mengalami tendensi bearish pada saat ini. Seberapa besarkah bearish akan terjadi hari ini rekan trader? Kalau menurut analisa saya, bearish ini dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di seputaran. Ini saya ganti ini dulu rekan trader. Oke, sabar, saya ganti ini dulu. Oke, dia akan mencoba sampai di seputaran 1.07843. Nah, bagaimanakah apabila terjadi penguatan? Menurut saya penguatan ini dia akan coba terjadi sampai di level yang agak sedikit tertinggi di seputaran 1.08179. Oleh karena itu, untuk pola pergerakan hari ini, kalau saya lebih terpikir bahwa dia kalau turun sampai di 1.07 sih. 09733. Oleh karena itu pola pergerakannya hari ini menurut saya dia akan bergerak antara 1.07843 sampai 1.08179, tapi harap diperhatikan daerah sini. Ya, harap diperhatikan daerah sini. Nah, oke. Selanjutnya ya daerah 1.07933. Selanjutnya kita lihat di pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan dari pound sterling rekan trader? Untuk pergerakan pound sterling sudah sangat jelas, kita lihat di sini bahwa pound sterling dia mengalami pelemahan ya, dan pelemahannya itu sekarang sedang terjadi. Kita lihat seberapa besarkah pelemahan akan terjadi rekan trader. Pelemahan akan terjadi kalau menurut analisa saya dia akan mencoba turun sampai di level yang paling terendah di seputaran sini rekan trader. Ya. Oke, dia akan coba turun sampai di 1.24016. Nah, apabila terjadi penguatan dia paling maksimal itu menurut saya di 1.24413. Oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi pada pound sterling kita bisa lihat di sini. Menurut analisa saya, dia akan coba naik dari level paling tertinggi di 1.24413 sampai level paling terendah di 1.24016. Nah, selanjutnya bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat untuk gold. Nah, kita lihat pergerakan gold hari ini. Kita lihat rekan trader, gold memiliki tendensi yang sangat kuat bearish. Seberapa besarkah bearish akan terjadi? Kalau saya melihat gold di sini bearish, tetap saya berpatokan bahwa dia akan turun sampai level paling terendah di sini. Tapi saya lebih optimis penurunan gold ini paling rendah itu di seputaran 1956.07, dan apabila terjadi kenaikan yang paling sempurna untuk gold itu saya masih bisa bilang bahwa dia akan coba naik sampai di level 1967.66, walaupun kalau mau lebih tinggi lagi dia bisa aja naik sampai di level tertinggi sini, tapi saya lebih yakin dia naik sampai di 1967. Oleh karena itu rekan trader, mari kita ambil pola pergerakannya. Saya menganalisa bahwa dia akan coba turun dari antara sini ya 1956.07 sampai 1967.066, tapi kita akan lihat bahwa dia akan mencoba naik lagi di arah yang paling tertinggi di seputaran 1974.71. Selanjutnya kita lihat di USD Yen Jepang rekan trader. USD Yen Jepang, bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang? Pola pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas hari ini bahwa USD Yen Jepang memiliki tendensi yang sangat kuat, masih posisinya bearish. Seberapa besarkah bearish akan terjadi rekan trader? Kalau saya lihat di sini bearish ini dia masih kuat, tapi saya menganalisa bahwa bearish ini dia paling kuat itu sampai kalau terjadi bearish dia itu sampai di level paling rendah ya 138. Tapi hati-hati penguatan rekan trader. Penguatan itu bisa terjadi sampai level paling tertinggi di seputaran 138.788. Oleh karena itu, analisa saya dia akan coba naik antara 138.788 sampai 138.160. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, saya juga mau bilang bahwa rekan trader jangan lupa hari ini ada informasi-informasi yang sangat luar biasa juga. Ya rekan trader, berita ekonomi, rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi hari ini. Nanti pada pukul 15.30, 19.00 izin bangunan
Indeks manajer pembelian 2045 dan penjualan rumah baru pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Harap diperhatikan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analis harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini memberikan manfaat buat rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.